dalam bekerja, kita tidak hanya dituntut untuk bijak, tetapi juga harus bisa memberi makna. Di Inspektorat Jenderal, saya mendapat ruang yang luas untuk dapat belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi. Saya Muhammad Arif Priana, saat ini bekerja di Inspektorat Wilayah 1 sebagai Auditor Madya. Saya juga ditugaskan menjadi Koordinator 4 yang bermitra dengan unit kerja Inspektorat Jenderal KLHK dan unit kerja UPT KLHK di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Identifikasi potensi diri tentu dapat dilakukan dari dua pendekatan, secara internal dan eksternal. Dari sisi internal, tentu kita melakukan muhasabah ya, atau kontemplasi, berpikir tentang diri sendiri, apa lebih dan kurangnya kita. Tentunya secara objektif, walaupun tentu hasilnya tetap ada sisi subjektifnya. Nah, terhadap hasil-hasil atau hal-hal yang masih dirasa kurang, tentu kita dituntut untuk mengembangkan diri ya, dengan mengambil berbagai kesempatan pengembangan diri yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Nah, sisi subjektif dari identifikasi potensi diri secara internal tentu harus diimbangi dengan pengimbangnya dari luar, dari sisi eksternal. Seperti apa ya, kita perlu ngobrol dengan orang-orang di lingkungan terdekat kita, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal, dan terutama dengan teman-teman kerja. Masukan-masukan dari teman kerja mestinya kita terima sebagai sesuatu yang konstruktif ya, tidak diterima sebagai suatu ketersinggungan, tetapi harus menjadi motivasi. Nah, cara pengembangan diri mengambil setiap kesempatan yang tersedia. Misalnya di Inspektorat Jenderal tempat saya bekerja, itu manajemen selalu memberikan sarana untuk mengembangkan diri, entah melalui pelatihan, pendidikan formal informal, bahkan melalui uji-uji kompetensi. Kita ikuti supaya kita memperoleh informasi tentang seperti apa diri kita dan bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya ketika teridentifikasi masih ada yang kurang. Dalam 1 minggu kita hidup di lingkungan kerja itu selama 5 hari, 5 dari 7 hari. Dalam 1 hari kita berada di lingkungan kerja itu sekitar 8-10 jam. Sisanya kita ada bersama keluarga, mungkin sekitar 5-6 jam, tidur sekitar 6 jam, sisanya di lingkungan luar. Jadi porsi terbanyak kita hidup adalah di lingkungan kerja. Dengan demikian pasti lingkungan kerja sangat berkontribusi ya, dalam membentuk diri kita, dalam membentuk potensi dan mengembangkan potensi diri kita. Apa-apa yang ada saat ini di diri kita pasti sebagiannya terbentuk di lingkungan kerja. Oleh karena itu ya kita harus sadar tentang itu, supaya juga kita bisa mengambil kesempatan ketika peluang untuk mengembangkan diri itu ada, bisa kita ambil. Saya bekerja di Inspektorat Jenderal itu sejak 2006. Tentu sudah berganti-ganti manajemennya. Dan saya melihat dan merasakan semakin kesini manajemen kita di Inspektorat Jenderal semakin terasa perubahan positifnya dalam memberi kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengembangkan diri, baik melalui sarana pengembangan diri, melalui PKS, pelatihan di kantor sendiri, diklat-diklat, bahkan diklat sertifikasi. Saat ini sudah banyak auditor Inspektor Jenderal yang memiliki tidak hanya 1 sertifikasi keahlian, tetapi 2-3. Demikian juga untuk memetakan potensi diri dari setiap individu, itu secara berkala dilakukan uji kompetensi. Nah, kami kira itu adalah hal yang juga penting dan menjadi masukan untuk setiap individu dan manajemen bagaimana pengembangan
potensi diri dari personil Itjen ini harus dilakukan ke depan. Dengan demikian, pendapat saya, ruang untuk mengembangkan potensi diri di Inspektorat Jenderal itu terbuka sangat luas. Tinggal bagaimana kita mau ya mengambil kesempatan itu atau tidak. Saya pikir prinsip utama yang harus dipegang adalah integritas ya. Hal-hal yang terkait dengan integritas, disiplin, tanggung jawab, jujur, itu merupakan hal yang berlaku di mana-mana. Di lingkungan kerja, di kantor sendiri, di tempat kerja, di lingkungan luar kantor, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi integritas itu perlu berada ya di setiap gerak langkah kerja kita. Bisa jadi dalam suatu situasi ketika kita bertahan dengan level integritas kita, kita menemukan lingkungan yang tidak nyaman dengan itu. Tapi yakinlah ketika kita konsisten mempertahankan integritas kita, maka lingkungan manapun akhir-akhirnya akan berpendapat bahwa itu adalah hal yang memang benar dan seharusnya ditegakkan. Seperti itu. Bahwa kita di Inspektorat Jenderal, terutama auditor, tapi juga pegawai-pegawai lain, terbiasa dengan budaya kerja bahwa ketika bekerja harus menghasilkan output yang jelas. Auditor ketika bekerja selalu mendokumentasikan hasil kerjanya dalam kertas kerja. Dan itu disimpan dengan rapi karena suatu saat akan bermanfaat. Jadi bukti kerja kita tuh harus nyata, harus ada, harus tersimpan, terdokumentasi. Karena itu bagian dari akuntabilitas kita. Yang kedua, komunikasi menjadi modal dasar dari teman-teman untuk berkinerja. Misalnya dalam suatu audit. Audit tidak akan efektif memperoleh bukti, menyimpulkan tanpa skill komunikasi yang efektif. Sebaliknya, ketika komunikasi kita nyaman, maka kita akan berhasil memperoleh bukti. Ketika kesempatan atau peluang datang, maka ambillah. Karena dengan mengambil kesempatan, kita akan mendapatkan sesuatu. Paling tidak kita akan memperoleh pengalaman dan penambahan wawasan. Kalau kesempatan datang tidak kita ambil, maka kita tidak mendapatkan apapun. Dan itu adalah suatu kerugian.